Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdul Qadir atau yang dikenal orang banyak dengan sebutan Sultanul Aulia alias rajanya para wali. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa bagi para pengamal tarekat, nama Syekh Abdul Qadir tentu sudah tak asing lagi. Ia adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia, alias rajanya para wali. Hal itu sebagaimana diungkap dalam kitab Al-Fawaidul Muhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Abdul Qadir Al-Jilani lahir tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriyah dan meninggal tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 571 Hijriyah atau lahir tanggal 14 Maret tahun 1079 dan meninggal tanggal 4 November tahun 1175 Masehi. Lalu dia adalah seorang ulama ahli tasawuf dan ahli fikih dan akidah. Ia bermazhab Hambali dan pengikut tarekat Qadiriyah sering mengadakan manakib dan hal untuk menghormatinya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki beberapa karya tulis yang tervalidasi yaitu 1. Tafsir Al-Jilani yang merupakan sebuah tafsir lengkap 30 juz yang terbagi ke dalam 6 jilid. 2. Risalah Al-Gunyah li Talibi Tarik Al-Haq. 3. Futuhul Gaib. 4. Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. 5. Jalaul Khawatir. 6. Sirul Asrar. 7. Asrorul Asror. 8. Malfuzat. 9. Khamsata Asyara Maktuban. 10. Arasail. 11. Adiwan. 12. Solawat wal Aurat. 13. Yawakitul Hikam. 14. Jalaul Khotir. 15. Amrul Muhkam. 16. Usulu Saba. 17. Muhtasar Ulumidin. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sang ayah yang bernama Abu Sholih Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah dan diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu, beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qadir, "Wahai Abu Sholih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa selain Rasulullah maka nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Sholih bahwa dirinya akan mendapat karunia anak laki-laki yang akan menjadi Sultanul Aulia, dan semua wali dan imam-imam yang dimaksum berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir di negara Nuwa kecuali semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Sementara menyusunya beralih kepada waktu berbuka puasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi maka Syekh Abdul Qadir telah menjalankan puasa Ramadan. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa di pundak Syekh Abdul Qadir ada bekas telapak kaki Rasulullah. Itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah saat akan naik ke atas buruk pada malam Isra Miraj. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa pada malam kelahirannya juga terpancar cahaya yang sangat terang, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Disebutkan pula
Usia Ibu Syekh Abdul Qadir saat itu adalah 60 tahun. Itu pun termasuk salah satu perkara luar biasa yang langka terjadi pada kebanyakan perempuan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.